Jadi, model pembelajaran jigsaw atau kelompok ahli merupakan model belajar komparatif dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4 sampai 6 orang secara heterogen. Siswa bekerja sama, saling ketergantungan, positif, dan bertanggung jawab secara mandiri. Di sini kakak akan menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran jigsaw atau kelompok ahli ini. Langkah yang pertama yaitu peserta didik dikelompokkan kurang lebih 4 anggota tim. Kemudian yang kedua, tiap anggota dalam tim akan diberikan materi yang ditugaskan. Kemudian yang ketiga, tiap anggota dalam tim akan diberikan materi yang berbeda-beda. Selanjutnya, anggota yang berbeda yang mempelajari materi yang sama akan bertemu dengan kelompok baru atau kelompok ahli untuk mempelajari subbab mereka. Setelah selesai diskusi, sebagai tim ahli, tiap anggota kembali ke kelompok asal dan secara bergantian menjelaskan kepada temannya tentang materi yang mereka kuasai dan temannya menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Langkah selanjutnya yaitu tiap kelompok ahli mempresentasikan hasil diskusi. Langkah selanjutnya yaitu penutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita akan memasuki materi pada hari ini, yaitu keberagaman dalam masyarakat Indonesia dengan model pembelajaran jigsaw. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran lebih jauh,
bukan. Perwakilan dari kelompok yang akan menjadi kelompok ahli akan mempresentasikan pembahasan yang telah dibahas di depan. Ibu minta kalau dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya sendiri selaku perwakilan kelompok 1 akan sedikit menjelaskan mengenai faktor penyebab keberagaman budaya di Indonesia. Di sini kami mendapatkan 5 faktor penyebab keberagaman budaya di Indonesia. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Salah satu faktor penyebab keberagaman masyarakat adalah letak strategis wilayah Indonesia, yaitu berapit 2 benua dan 2 samudra. Indonesia berada di tempat di antara 2 benua dan 2 samudra, itu sehingga membentuk posisi silang. Jika digambarkan, hal ini berarti wilayah Indonesia sangat strategis. Kemudian yang kedua, kondisi alam. Penyebab keberagaman masyarakat Indonesia juga berasal dari kondisi alam di tanah air. Kondisi alam di tiap-tiap pulau tertentu berbeda. Hal ini memberikan dampak pada perbedaan mata pencarian makanan pokok, kebiasaan, tradisi, kesenian, bentuk rumah, pakaian, hingga kepercayaan di masing-masing daerah. Contohnya seperti masyarakat yang berada di dekat pantai umumnya bekerja sebagai nelayan. Mereka mencari ikan dan hewan laut lainnya untuk dijual dan membeli bahan makanan. Kemudian yang ketiga, negara kepulauan. Faktor keberagaman bangsa Indonesia berikut adalah negara kepulauan. Tercatat Indonesia setidaknya memiliki 16.771 pulau. Negara kepulauan membuat masing-masing pulau dan daerah memiliki kebiasaan dan pola kehidupan yang juga berbeda-beda. Di sisi lain, perkembangan daerah atau pulau yang satu mungkin lebih maju dari yang lain maupun lebih. Selanjutnya dari kelompok 2. Kelompok 4. Di sini ada keberagaman ras. Ada beberapa ras terbesar di berbagai wilayah Indonesia. Contohnya ras Malayan, Mongoloid yang berada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Ras itu klasifikasi menggunakan untuk mengatakan manusia mobil ciri TV atau televisi dan asal usul lingkungan. Terima kasih. Baik, selanjutnya kelompok 2. Kayaknya laki-laki semua deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia yang biasa disebut dengan Nusantara merupakan sebuah negara yang terdiri atas kurang lebih 17.000 pulau besar dan kecil dari Sabang hingga Merauke. Kemudian Indonesia kebanyakannya terletak pada terdapat pulau besar, tetapi juga macam-macam budaya dan suku bangsa. Baik, itulah tadi pokok 5 pokok pembahasan yang sudah kita bahas. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini?
dan juga meningkatkan motivasi belajar sesama siswa dan memberikan peluang untuk menyampaikan gagasan secara terbuka. Adapun kelemahan dari model pembelajaran Jigsaw ini adalah siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi dan cenderung mengontrol jalannya diskusi. Kemudian, siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir yang rendah akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan tentang materi, dan apabila ia ditunjuk sebagai tenaga ahli, ia akan mengalami kesulitan, dan siswa yang cerdas akan merasa bosan.